Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksumah. Kali ini menjelaskan tentang akuntansi ya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe, like, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng. Oke deh, kita ngomong-ngomong tentang praktek akuntansi. Kan kemarin sudah jurnal umum ya. Setelah menjurnal, kalau kita usahanya baru gitu, kan kita perlu ya sambil menjurnal itu juga harus memilih akun apa saja sih, kemana saja sih ini masuknya gitu, transaksi ini gitu, tepatnya masuk ke akun apa begitu. Oke, dari yang kemarin itu ya, akun pengelompokan akun besar itu ada aktiva, hutang, modal, pendapatan, sama beban. Semuanya sih pakem ya, cuman kalau untuk beban biasanya itu kalau yang jarang terjadi bisa dimasukkan ke beban lain-lain. Tetapi kalau memang sudah maunya misalkan beban ini walaupun pembukaan, beban untuk pemberian seragam begitu, ditulis sendiri juga nggak masalah. Cuma nanti di buku besarnya jadi terlalu banyak gitu. Karena nanti beban sendiri-sendiri begitu. Kalau kategori beban yang jarang terjadi bisa dimasukkan ke beban lain-lain. Kalau untuk aktiva, hutang, modal, pendapatan itu sih pakem ya. Kalau di beban itu bisa kita memilih ketika bebannya jarang terjadi bisa dimasukkan ke beban lain-lain. Oke, itu tadi pemilihan tentang akunnya. Nah, sekarang setelah kita bikin akun nanti kan jurnal umum dan juga buku besar gitu ya. Bagaimana nih penomoran untuk akun-akun di buku besar? Nah, berdasarkan 5 pengkategorian akun tadi ya, kita bisa bikin nomor akunnya. Nomor akun sebenarnya di sini bisa variasi ya, bisa numerik, angka gitu, bisa juga gabungan dari numerik dan alfabet gitu. Cuman lazimnya karena ini nanti akuntansi dan juga bikin program komputer akuntansinya, kalau perusahaan kita nanti semakin berkembang, transaksinya semakin banyak, kita bikin program untuk akuntansinya gitu. Jadi biasanya settingannya adalah numerik karena programmer biasanya numerik gitu. Oke, sekarang kita coba bikin nomor akun untuk aktiva atau aset ya. Aktiva di sini biasanya diutamakan karena apa? Kekayaan perusahaan satu tadi ya. Itu juga tadi karena aktiva ya dalam penggolongan akun itu nomor 1 biasanya gitu. Aktiva itu terdiri dari apa saja? Kelompok besarnya ada 2 ya, aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar siapa? Gampangannya itu ya aktiva yang bisa dicairkan dalam jangka waktu 1 tahun. Mudah dicairkannya ya, bisa cair, bisa jadi uang secepatnya gitu. Cut off-nya 1 tahun. Nah, dari aktiva lancar itu kita susun paling atas adalah yang paling lancar, yang paling mudah diuangkan ya, pastinya paling atas kas ya. Selanjutnya apa? Kalau perusahaan sudah besar bisa kas bank. Asumsinya kan uangnya di bank, di perusahaan hanya kas kecil gitu ya. Tapi karena kita lagi praktek untuk usaha kita masih kecil, jadi kas aja cukup ya. Terus selanjutnya apa gitu? Selanjutnya yang bisa diuangkan apa? Piutang gitu. Bisa disusun selanjutnya adalah piutang. Nah, selanjutnya apa? Yang kategorinya bisa dipakai atau habis pakai aset itu dalam kurun waktu 1 tahun. Mungkin perlengkapan, persediaan begitu ya. Oke, jadi susunannya untuk aktiva lancar khususnya begitu. Aktiva tetap juga begitu, tapi susunannya pasti setelah aktiva lancar baru aktiva tetap.
Aktiva tetap macam-macam ya. Oke, dari yang paling sering digunakan boleh. Yang penting intinya itu aktiva yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Atau yang paling cepat habis umur ekonomisnya juga boleh, susunan paling atasnya gitu ya. Oke. Nanti setelah itu ada hutang. Hutang juga dikategorikan dalam dua kelompok besar, hutang lancar sama hutang jangka panjang. Hutang lancar yaitu hutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu cut-off-nya 1 tahun. Jadi hutang jangka panjang ya, hutang tadinya ke bank udah berapa tahun tapi harus jatuh tempo tahun ini, berarti itu masuk ke hutang lancar gitu. Hutang lancar macam-macam juga, ada hutang dagang atau hutang usaha. Kalau itu kita perusahaan dagang ya, kita usaha, hutang usaha. Nanti ada hutang misalkan kalau sudah agak besar lagi gitu ya. Nanti ada hutang pajak, hutang gaji gitu ya. Hutang gaji itu lancar juga karena itu harus dibayar gitu. Biasanya karena kita bayarnya 1 Januari atau 2 Januari gitu. Kan Desember belum gajian, jadi kita punya hutang gaji gitu. Oke, itu susunan dari hutang. Nanti terus setelah itu hutang jangka panjang begitu. Jadi urutannya bersap-sap seperti itu ya. Bolehlah hutang jangka panjang mana dulu, terserah mana dulu yang paling cepat. Yang paling atas jatuh temponya boleh, yang paling cepat jatuh temponya boleh. Nah, selanjutnya adalah modal. Selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan juga bisa. Oke, modal dulu deh tadi. Modal kalau usaha kecil ya masih modal sendiri lah. Tapi kalau nanti usahanya sudah besar, bisa modalnya bentuk macam-macam ya. Ada saham dan lain sebagainya, tapi nanti lebih kompleks lagi. Kita yang simple dulu, yang penting paham alurnya dan siklusnya. Oke, selanjutnya pendapatan ya. Pendapatan bisa masuk pendapatan usaha atau pendapatan lain-lain gitu, boleh, bisa dibedakan, boleh. Kalau memang perusahaannya masih kecil ya, karena baru buka, usahanya belum besar gitu ya, bolehlah pendapatan jadikan 1, nggak masalah gitu, karena masih kecil gitu. Oke, untuk beban itu macam-macam beban ya, nanti akan terjadi susunannya by apa dulu nih yang disusun yang pertama gitu. Sebenarnya nggak ada pakemnya yang mana dulu, tapi kalau biasa yang paling sering dipakai bebannya gitu ya, itu di paling atas gitu boleh. Oke, mungkin gambarannya itu masih gerembyang gitu ya. Oke, saya punya oret-oretannya. Oke, ini masih ingat yang ini? Yang tadi saya ceritakan 5 kelompok yang kemarin ya. Ada aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, ini kan aktiva nomor 1. Nah, nanti koordinat juga pertamanya 1 gitu. 1. Nah, nanti ini hutang kan 2. Boleh nomor kode pertamanya adalah 2 dan seterusnya sampai beban nomor 5 gitu. Nomor kode pertamanya 5. Nah, gambarannya begini. Oke, misal nih, terbaca apa enggak nih? Ini tadi 1 kan aktiva ya. Nah, aktiva kan tadi pertama lancar. Jadi aktiva lancar dulu di sini. Aktiva lancar. Terus kemudian pertama tadi apa? Kas. Oke lah, kas gitu. Nah, jadi nomor akun 1101 itu untuk kas gitu. Lah, terus selanjutnya yang paling lancar lagi apa? Tadi misal piutang ya. Jadi 1102 piutang. Terus 1103 perlengkapan dan seterusnya ya. Diurutkan berdasarkan yang paling mudah untuk dicairkan. Oke, untuk aktiva tadi aktiva lancar 1 ya. Sekarang masuk ke aktiva tetap 1,
2 ini untuk aktiva tetap. Misalkan 01 itu untuk kendaraan yang paling umur ekonomisnya paling cepat ya, cepat habis maksudnya. Nah, misalkan jadi 1201 kendaraan, 1201 harusnya 1202 di sini ya. Misal bangunan gitu. Dan seterusnya ya, ada tanah dan seterusnya. Begitu. Selanjutnya adalah hutang. Hutang itu nomor akunnya 2. Misal. Nah, 1 ini untuk hutang lancar. Nah, 01-nya di sini untuk hutang dagang atau hutang usaha gitu. Nanti yang jadi nomor akun 2101 adalah hutang usaha. Terbaca nggak? Oke. Jadi nanti kan ada hutang jangka panjang juga. Hutang jangka panjang di sini 2 depannya. Hutang jangka panjang 2. Lah, terus 01-nya mungkin di sini hutang bank begitu. Di sini bisa 2201 jadi hutang bank. Gitu. Kalau misalkan banknya beda-beda boleh dijabarkan gitu ya. 01, 02 dan seterusnya ke bawah. 3 adalah modal, karena ini usaha kecil biasanya modalnya baru 1, nggak masalah. Jadi 3101 karena harus sama-sama 4 digit ya, konsisten. Begitu. Modal. Nah, terus selanjutnya adalah pendapatan. Misal kita pendapatan itu kan tadi 4. Misalkan pendapatan ada pendapatan usaha, ada pendapatan sewa begitu ya. Ya tinggal 4101 pendapatan usaha, 4102 pendapatan sewa dan seterusnya kalau pendapatannya masih ada lagi ya. Nah, selanjutnya adalah beban. Beban kodenya pertama 5. 5101 misal ya, yang paling sering terjadi itu beban gaji tiap bulan gitu ya. Gaji, misalkan beban gaji. Jadi 5101 beban gaji. Nanti di sini 5102 mungkin beban mau apa? Beban listrik boleh, listrik dan air gitu. Boleh dan seterusnya ya ke bawah. Kalau beban biasanya seperti itu, tapi nggak ada pakemnya yang mana dulu gitu ya. Oke deh. Oke, saya dekatkan dulu, bukan mau di screenshot. Oke, bagian ini dan bagian ini. Oke deh. Oke, itu untuk putusan mau akun apa dan bagaimana nomor akunnya gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari saya. Minggu depan bisa posting ke buku besar. Insya Allah ketemu lagi ya. Oke, semoga ilmu kita barokah dan jadi jariah dunia akhirat. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.